Tiga Baca Pres 2024 siang tadi menghadiri undangan jamuan makan siang bersama Presiden Joko Widodo. Benarkah pertemuan ketiga Baca Pres dengan Presiden di Istana sebagai bentuk netralitas yang ingin dibangun oleh Presiden Joko Widodo, atau jamuan makan siang ini menjadi cara yang digunakan Presiden Joko Widodo meredam sejumlah isu politik tanah air yang memanas jelang Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama relawan Capres Ganjar Pranowo, Eko Kuntadi, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore Mas Eko dan Mas Pangi. Terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Mbak Maria, Baik, Mas mungkin saya ingin minta tanggapan Mas Eko terlebih dahulu soal pertemuan tadi siang di tengah isu memanasnya hubungan Jokowi dan PDIP yang mengusung Ganjar. Apa penilaian Mas Eko? Ya, kalau saya lihat ya pertemuan tadi sebetulnya kan respon Pak Presiden Jokowi terhadap kondisi atau isu yang berkembang di masyarakat, khususnya pasca keputusan MK yang kemudian membawa suasana sendiri dalam masyarakat, terjadi perdebatan, terjadi perbedaan, dan sampai sekarang keputusan itu masih terus-menerus dipermasalahkan, terutama oleh para tokoh-tokoh masyarakat, para ahli hukum. Pak Jokowi tentu saja berkepentingan agar isu ini nggak kemudian menjadi problem yang terus-menerus dibicarakan atau katakanlah menjadi penghambat dalam berjalannya pemilu yang baik begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan mengundang para capres ini untuk berdiskusi sehingga yang tampil ke publik adalah suasana yang adem, gayem gitu loh. Padahal memang dalam masyarakat kan pembicaraan tentang itu masih terus menjadi pembicaraan yang hangat sekali. Saya pikir ini salah satu cara. Dan ada yang menarik tadi dari tiga orang capres tadi pasca pertemuan, Pak Anies misalnya ngomong tentang bagaimana aparat yang netral, meminta pada Pak Jokowi untuk aparatur netral. Pak Ganjar bicara tentang pemilu yang damai ke depan, dan Pak Prabowo bicara tentang lontong, cumi, dan lain-lain. Ini menarik untuk menandakan bahwa memang ada beberapa perspektif yang ditangkap oleh para capres itu dalam konteks makan siang tadi. Oke, kalau begitu menurut penilaian Mas Eko, apa yang ditangkap yang membuat ini menarik begitu? Apa yang membedakan misalnya statement antara Prabowo, statementnya Ganjar, dan juga statementnya Anies begitu? Ya, setidaknya dari tiga capres tadi kan keterangan yang disampaikan ke pers apa yang mereka pikirkan pada saat makan siang dengan Presiden. Pak Anies tadi bicara soal bagaimana agar aparatur negara tidak terlibat atau tidak dikerahkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sementara tadi Mas Ganjar bicara tentang bagaimana kita menjalankan pemilu yang damai, bagaimana kemudian sama seperti Mas Anies tadi, aparat juga tidak dilibatkan agar tidak mencederai netralitas dan pemilu yang jurdil. Sementara yang ditangkap dari pernyataan Pak Prabowo mungkin ya makan siang toh, makanya yang dibicarakan cumi, lontong, dan lain-lain. Oke, jadi apa karena memang saat ini dukungan Presiden terlihat seperti ke Prabowo begitu? Makanya Pak Prabowo santai menanggapinya. Ya mungkin ya. Mungkin tema-tema tentang netralitas dan keterlibatan aparat tidak terlalu menarik buat Pak Prabowo. Baik, saya ingin minta tanggapan Mas Pangi terlebih dahulu. Mas Pangi, jadi menurut Mas Pangi, apakah pertemuan tadi itu lebih ingin menunjukkan bahwa memang Presiden itu ingin menunjuk netralitas atau malah untuk meredam asumsi-asumsi negatif publik selama ini? Iya, Mbak Maria, kalau saya mencermati ada dua mazhab ya. Mazhab pertama adalah mazhab yang kita nggak boleh curiga. Artinya berprasangka baik saja, bahwa kita hormat, kita mendukung itikat baik Presiden untuk equal, untuk membuat pemilu lapangannya datar, untuk membuatkan suasana yang demokratis, yang teduh, yang tidak bising ya. Kemudian ini cara Presiden juga untuk menjaga netralitas, menjaga silaturahmi. Nah itu yang kita hormat, kita apresiasi, kita punya etikat baik bahwa kita nggak boleh curigaan yang begini-begini. Nah itu model mazhab pertama. Tapi jangan lupa saya juga punya model mazhab yang kedua supaya saya nggak dihakimi juga nih. Mazhab kedua, saya itu pengamat yang harus curiga. Curiganya begini, karena setiap di dalam pertemuan politik itu ada message, ada pesan, ada makna politik. Who gets what, where, and how. Selalu dalam pertemuan politik itu bukan suasana yang kosong. Itu bicara apa, dapat apa, bagaimana, dan kepentingan apa yang membuat pertemuan itu terjadi. Dan saya memaknai
hati-hati dengan pertemuan seperti ini. Ini bisa saya katakan dua hal. Pertama adalah gimmick politik. Yang kedua adalah ini cara Presiden mengecoh sentimen publik. Jadi kita bisa bayangkan Mbak Maria bagaimana intensitas arah media sosial hari ini. Revolusi di media sosial bagaimana politik, abuse of power, soal nepotisme, soal bagaimana kecurangan dimulai dari MK, bagaimana kita berharap lapangan datar atau proses pemilu yang sehat, tetapi MK-nya sudah proses yang, kalau misalnya proses tidak baik, bagaimana kita bicara hasil yang baik. Kemudian bagaimana kemudian bicara tentang equal, bagaimana Presiden kalau kita ke pasar selalu mengatakan sayang anak, sayang anak, sayang anak. Nah, bagaimana kemudian ini Presiden tetap tidak partisan. Nah, misalnya inkonsistensi Presiden misalnya. Selalu bicara misalnya urusan Gibran, urusan partai, urusan Gibran, ditanya tentang Gibran, urusan MK. Kemudian ditanya tentang ini urusan rakyat, kemudian Presiden merestui dan menghormati. Betapa tidak konsistennya. Jadi kemudian tetap ada kecurigaan seperti itu dari Mas Pangi begitu ya? Ya, tapi kira-kira bisa tidak sih Mas? Kalau dari sisi publik, kita melihat dari sisi publik begitu ya, bisakah publik ini jadi melihat bahwa memang tidak ada dugaan keberpihakan Jokowi maupun hubungan yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja dengan dua baca pres yang memang tidak didukung? Iya, ini sebetulnya kalau mazhab pertama juga bisa mengatakan bahwa Presiden itu pernah bertarung di periode kedua. Dan itu dianggap pemilunya fair, tetap dianggap jujur. Meskipun Presidennya maju sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di periode kedua. Nah, tetapi di periode yang konteks sekarang bisa juga kita curiga kenapa kemudian ngotot memasang Gibran dengan menabrak konstitusi. Kemudian kita juga curiga begitu hebatnya Presiden untuk mengecoh publik dengan tensi politik yang cukup memanas, yang ini kan seperti pemadam kebakaran, Mbak. Jadi Presiden ini posisinya hari ini tersudutkan oleh tekanan publik, ya, legitimasinya mulai tergerus karena distrust. Nah, hari ini meja makan itu seolah-olah bisa memulihkan animo kepercayaan publik terhadap Presiden. Ingin mengambil seolah-olah empati. Bisa atau memang apakah bisa? Betul ini akan apakah betul politik meja makan ini bisa menyelesaikan mengecoh sentimen publik soal dinasti politik, abuse of power, kemudian kecurigaan publik terhadap lapangan tidak datar atau lapangan becek, atau kemudian konteks misalnya ini pemilu betul-betul dikhawatirkan karena yang bertarung adalah anak Presiden gitu, jadi perangkat-perangkat hukum. Nah, meskipun di meja makan tadi bicara tentang netralitas, kalau orang katanya selama ini kalau ingin melihat Presiden itu jangan lihat Presidennya, lihat relawannya, lihat pendukungnya, itulah Presiden sebetulnya. Nah, kalau kita bicara ini, kita betapa menemui bagaimana nuansa kebatinan PDIP hari ini. Luka dan berduka dan sedih sebetulnya. Nah, tekanan PDIP begitu kuat hari ini, tekanan publik juga begitu kuat. Nah, dukungan seperti Prof. Mahfud, kemudian Pak Luhut, ya, kemudian seperti misalnya yang lain-lain juga tidak terlihat pasang badan hari ini gitu. Jadi kondisi the power of kepepet, kondisi Presiden terdesak ini yang membuat hari ini bisa meja makan itu bicara 3 calon presiden. Sebenarnya kalau memang lapangan datar, Mbak, kenapa endorse-nya kemarin itu ke Anies kurang gitu loh? Kenapa ruang itu nggak diberikan ke Anies kalau memang lapangan datar dari awal? Terkesan kan Anies agak sulit, agak susah juga untuk maju di putaran untuk mendaftar ke lembaga negara KPU. Karena tapi pertanyaan saya belum terjawab, Mas Pangi. Bisakah ini menurunkan tensi yang ada di publik? Tapi mungkin ditahan dulu jawabannya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan masih akan lanjutkan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro hari ini. Metro hari ini masih membahas mengenai pertemuan para baca pres dengan Presiden Joko Widodo tadi siang, dan kami masih tersambung dengan relawan Capres Ganjar Pranowo, Mas Eko Kuntiadi, dan juga Direktur Eksekutif Foxpol Center and Research and Consulting, Mas Pangi Syarwi. Mungkin saya ingin ke Mas Eko sekarang. Mas Eko, bisakah pertemuan tadi misalnya membuat hubungan PDIP dan dalam hal ini Ganjar Pranowo kepada Jokowi yang tadinya sempat terganggu menjadi lebih harmonis? Kalau saya lihat sih hubungan personal ya antara Mas Ganjar Pak Jokowi nggak pernah terganggu ya. Ini kan problem soal politik saja. Tetapi memang sekali lagi bahwa target yang saya baca untuk ingin dicapai oleh pertemuan tadi kan untuk meredam problem yang sekarang berkembang di masyarakat berkenaan dengan respon publik terhadap rekayasa hukum keputusan MK itu yang ada.
bahwa hubungan personal mungkin nggak ada masalah, tetapi problem yang ada adalah Apakah hubungan sekarang personal pembicaraan tidak terganggu? masyarakat. Karena kan Ganjar ini kan diusung oleh PDIP dan PDIP dalam hal ini hubungannya sedang diduga memanas dengan Jokowi. Ganjar tidak terganggu sebagai Ya, calon kalau dari PDIP? bahwa sebagai personal saya nggak yakin terganggu, tetapi ada perbedaan posisi politik barangkali iya. Tapi hubungan personal saya amat yakin nggak terganggu karena dua-duanya ini kan Mas Ganjar, Pak Jokowi adalah politisi yang sudah makan asam garam, sehingga perbedaan politik ini tidak membuat hubungan personalnya terganggu. Tetapi yang Oke, sekali lagi ingin saya tekankan bahwa yang sebetulnya menjadi masalah adalah riak-riak atau katakanlah respon publik terhadap kondisi saat ini. iya. Sehingga katakan misalnya para elit ini bisa bertemu di meja makan, apakah itu otomatis meredakan isu yang ada di masyarakat atau ketidakpuasan masyarakat terhadap adanya abuse of power terutama dalam konteks keputusan MK. Saya nggak yakin itu bisa menyelesaikan karena yang sekarang berteriak, yang sekarang merespon itu bukanlah orang-orang yang misalnya pendukung Mas Ganjar, pendukung Pak Anies atau pendukung Prabowo. Baik. Mereka ini ada di luar dalam proses itu, civil society yang bergerak, dan mereka tidak bisa kita rangkum dalam ini adalah kubu siapa. Ini civil society yang bergerak, civil society yang bereaksi atas keputusan MK. Jadi saya rasa Baik. bahwa mereka sih nggak ada masalah secara personal, tetapi Oke. yang jauh lebih penting dari hubungan personal adalah reaksi publik yang sampai saat ini menjadi problem sangat serius. Baik, kalau memang makan siang ini tidak bisa menyelesaikan reaksi negatif publik ya, kalau begitu menurut Mas Eko apa yang bisa menyelesaikan? Yang pertama, ketika ketidakpercayaan orang kepada lembaga seperti MK itu menguat, terutama dengan keputusan yang ditenggarai syarat dengan nepotisme, syarat dengan konflik kepentingan, ya mestinya MK harus membenahi diri. Karena gini, ketika pemilu nanti, perselisihan tentang pemilu, MK yang akan memutuskan. Ketika MK masih dipersepsikan publik syarat kepentingan, konflik of interest, ini akan menghilangkan kepercayaan publik pada sistem. Oleh karena itu menurut saya, kalau seandainya mau membangun kembali persepsi publik bahwa pemilu ini jujur dan adil dan kedepannya berjalan Ya, sesuai dengan makna keadilan, ya ketua MK yang dianggap punya konflik of interest harus mengundurkan diri. Saya pikir itu yang oke. satu-satunya Mas jalan Pangi? ya, agar kita percaya lagi pada Baik. hukum. Saya Ya, ingin Mbak tanggapan Maria. Mas Pangi sekarang. Kalau Mas Pangi sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Apakah memang tidak cukup dengan makan siang? Kalau begitu harus bagaimana? Jadi memang ini strategi presiden ini kan piawai dan mahir ya dari dulu. Bagaimana beliau memahami mengelola emosi publik yang lagi marah dengan seolah-olah dengan mengecoh publik juga dengan gimmick makan siang ini seolah-olah akan selesai. Bahwa tadi yang laut tadi bergelombang, tiba-tiba laut ini akan teduh. Nah ini pikiran presiden mazhab pertama. Saya bukan mohon maaf ya, saya menghargai makan siang ini, saya melihat itikat baik itu. Tetapi saya juga boleh dong curiga bahwa ini syarat dengan kepentingan politik bagaimana Presiden Jokowi lagi ngatur napas gitu untuk mengecoh publik supaya sentimen tadi yang bicara tentang yang poin-poin tadi itu bisa dialihkan pembicaranya pada proses meja makan atau politik meja makan atau pesan dari politik meja makan ini. Yang kedua adalah Mbak Maria, susah kita memprediksi bahwa presiden ini omongannya bisa dipegang dari dulu. Berbeda antara perkataan dengan perbuatan. Sementara yang dipegang dari sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah seiring sejalan antara kata dengan perbuatan. Jadi yang dipegang itu perbuatan. Dan itu yang buah itu yang dirasakan oleh PDIP selama ini gitu. Baru PDIP pun merasa dikhianati. Padahal PDIP punya ideologi. Ya kecewa gitu karena perbuatan perkataan tidak sejalan. Nah Baik. dulu mengatakan Gibran tidak maju karena nggak punya pengalaman, hanya 2 tahun wali kota. Kemudian tiba-tiba serahkan kepada rakyat. Tiba-tiba kemudian orang tua mengatakan tugas orang tua mendoakan dan merestui. Ini apa yang bisa kita ambil pelajaran ketauladanan dari seorang pemimpin, Mbak? Ini nggak mudah memulihkan animo kepercayaan publik yang presiden pelan-pelan kayak begini gitu. Nggak mudah hanya dengan meja makan selesai. Nggak Jadi bisa. tidak selesai hanya dari Nggak meja bisa, makan tadi ya. hati-hati. Dan publik juga belum bisa kembali ke percayanya ya begitu dengan pemerintah saat ini.
Meskipun sudah melihat tadi suasana di meja Ya. makan yang santai Iya, dan setuju rileks. bahwa ini memulihkan kepercayaan publik, Oke. ya cukup dengan gimmick seperti ini. Harus Baik. ada langkah besar yang harus Baik. dilakukan. Tidak cukup dengan gimmick ini saja. Terima kasih relawan Capres Ganjar Pranowo, Eko Kuntadi, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.